Pagi, Bu. Bagaimana kabar Ananda pagi hari ini? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah. Sudah vaksin kemarin, tidak ada yang sakit kan? Tidak. Alhamdulillah. Baik, sebelum memulai pelajaran kita pagi hari ini, silahkan kita berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Siap, gerak. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, marilah kita baca doa. Baca doa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Doa selesai, ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ananda, siapa yang tidak hadir hari ini? Nina. Gimana keadaan Nina, Nak? Oh, sakit. Baik, kita doakan semoga Nina cepat sehat dan juga bisa berkumpul bersama kita untuk belajar ya. Amin. Oke Ananda, sebelum kita belajar, Ibu ingin memotivasi Ananda. Silakan semuanya berdiri. Kita akan membuat salam bahasa Indonesia Ananda ya. Ketika Ibu mau ucapkan salam, silakan diikuti. Oke, semuanya. Salam bahasa Indonesia. Kami cinta bahasa Indonesia. Salam bahasa Indonesia. Kami bangga berbahasa Indonesia. Salam bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia wahana umat satu bangsa. Aplaus untuk kita semuanya. Baik Ananda, kemarin kita sudah belajar tentang materi teks apa? Coba siapa yang masih pelajaran kita kemarin? Minggu kemarin? Tentang, oke silakan Citra. Teks pidato persuasif. Tentang apanya? Siapa yang bisa? Tentang apa? Oke, selalu apa Nak? Struktur teks pidato persuasif. Struktur teks pidato persuasif. Strukturnya bagiannya ada 4. Yang pertama adalah Judul. yang kedua Pernyataan posisi. ketiga Tahapan argumen. tahapan argumen, terakhir Penguatan pernyataan posisi. Baik, itu pelajaran kita yang lalu. Hari ini kita masuk kepada pelajaran yang baru, tapi tetap pada kompetensi dasar yang sama, yaitu bisa dilihat di sini Ananda ya. Sebentar. Hari ini kita masuk kepada ciri bahasa teks pidato persuasif, di mana di sini KD-nya tetap sama, yaitu KD 3.4, menelaah struktur dan ciri kebahasaan pidato persuasif tentang permasalahan aktual yang dibaca dan yang didengar. Itu KD kita. Indikatornya, Ananda menelaah ciri kebahasaan, terutama kalimat aktif teks pidato persuasif. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini, nanti Ananda semuanya diminta untuk dapat menentukan yang mana yang termasuk dengan kalimat aktif pada teks pidato persuasif. Bisa dipahami? Baik, sekarang Ibu ingin Ananda duduk per kelompok sesuai dengan kelompok Ibu bagikan kemarin. Silakan Ananda duduk per kelompok. Oke, silakan dibuka LKPD yang sudah Ibu bagikan kemarin. Silakan Ananda buka LKPD-nya. Ananda coba kerjakan. Ananda baca dulu LKPD-nya. Kemudian Ananda kerjakan. Okta, kepalanya Nak. Masuk lagi. Dikerjakan ya. Teks pidato kita di situ. Judulnya apa yang ada di LKPD? Manfaat menabung untuk masa depan. Oke, silakan dibaca teksnya. Kemudian Ananda tuliskan dalam format yang sudah dibagikan tentang kalimat aktif yang Anda temukan. Dikerjakan bersama-sama Ananda ya. Jangan lupa menuliskan nama kelompoknya di dalam lembar kerjanya. Jika ada yang kurang paham, boleh ditanyakan kepada Ibu ya. Kelompok 3 sudah? Sedikit lagi. Kelompok yang selesai duluan nanti Ibu berikan bonus tambahan nilai ya. Silakan yang sudah
boleh melapor ya, sudah? Sudah? Baik, kelompok 1, kelompok judul sudah selesai. Kelompok bisa lagi? Kelompok 3, kelompok apa nak? Kelompok argumen. Kelompok 2 juga sudah. Kelompok 4 sudah? Oke, sudah. Baik, karena semua sudah selesai, Ibu minta perwakilan kelompok 1 terlebih dahulu ya, kelompok judul karena selesai duluan, untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya ke depan. Silakan Ananda. Yang lain tolong disimak. Jika ada yang berbeda nanti bisa ditambahkan atau kita perbaiki bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi kami tentang ciri kebahasaan teks pidato persuasif yang berjudul manfaat menabung untuk masa depan. Yang pertama, menyampaikan pidato tentang manfaat menabung untuk masa depan. 2. Menabung adalah menyisihkan sedikit uang dengan tujuan untuk kepentingan di masa depan. 3. Dengan menabung berarti kita telah mencerahkan dan meringankan beban di masa depan. 4. Menabung menghindarkan kita dari sifat konsumtif dan gaya hidup mewah. 5. Dengan menabung kita telah membangun masa depan kita lebih baik. Baik, itu hasil diskusi kami. Jika ada kekurangan kami mohon maaf. Saya iri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan aplaus untuk teman kita. Oke, kelompok judul menemukan berapa buah kalimat aktifnya tadi kelompok judul? 5. Ada 5 buah kalimat aktif. Ibu tanya kepada kelompok lain, adakah penambahan atau sama jumlahnya? Ada 5 atau 6 yang ditemukan? Ada yang penambahan 6. Oke, kelompok 2, kelompok pernyataan posisi ya. Apalagi nak? Dengan menabung berarti kita telah mencerahkan dan meringankan beban di masa depan. Oke. Yang pertama tadi apa Salma? Kelompok kamu? Menyampaikan pidato tentang manfaat menabung untuk menyongsong masa depan. Oke. Kita lihat dulu pada kalimat yang pertama ini. Kata yang termasuk ke dalam kalimat aktifnya, cirinya yang mana katanya yang Ananda jadikan bahwa dia adalah kalimat aktif? Menyampaikan. Ini adalah kata yang ciri dari kalimat aktif. Jadi di sini kalau kata menabungnya ini bukan kategorinya, termasuk yang di sini menyampaikan. Dia ciri dari kalimat aktif. Oke, pada diskusi kita manfaat menabung untuk masa depan ini berarti kita menemukan ada 6 buah kalimat aktif. Baik, karena sudah selesai Ananda mengerjakannya, Ibu minta dikumpulkan semuanya hasil kerja kelompoknya ke depan. Taruh ke meja Ibu. Dari pembelajaran kita ada beberapa yang dapat kita simpulkan. Yang pertama yaitu tentang kalimat aktif. Siapa yang bisa menyimpulkan untuk sementara? Kenapa kamu bisa menentukan oh itu ada 6 kalimat aktifnya? Apa ciri-cirinya? Silakan. Dengan imbuhan me atau ber untuk predikat. Oke, dialih imbuhan me atau ber. Itu salah satu ciri kita menentukan dia kalimat aktif. Sekarang lihat di sini ya, Ibu berikan penguatan tentang materi kita. Jadi ini yang dimaksud dengan kalimat aktif. Kalimat aktif adalah kalimat yang subjeknya melakukan perbuatan atau aktivitas. Itu namanya kalimat aktif. Kemudian ciri-ciri kalimat aktif yang pertama diawali dengan imbuhan me atau ber untuk predikatnya. Jadi contoh adik bermain mobil-mobilan. Yang kedua Rahel menanam bunga di taman. Jadi yang termasuk ke dalam kalimat aktifnya ini awalan ber dan me. Yang kedua di sini subjek selalu melakukan sebuah tindakan langsung. Nah, Reagan makan buah pepaya. Apa yang dilakukan Reagan? Makan. Jadi subjeknya itu melakukan tindakan langsung. Selanjutnya di sini memiliki pola kalimat subjek, predikat, objek, keterangan atau subjek, predikat dan keterangan saja. Contohnya, kakak memotong kue pagi tadi. Kakak itu berposisi sebagai subjek, memotong sebagai predikat,
Makanya dikatakan aktif transitif karena dia membutuhkan Objek. objek. Kalau tidak ada objek, kalimatnya belum Jelas. jelas atau belum lengkap. Yang kedua, kalimat aktif intransitif. Kalimat aktif yang tidak diikuti oleh objek, namun diikuti oleh keterangan atau pelengkap. Kalimat ini memiliki struktur SPK atau SPKPEL. SPK atau SPPEL, ya, pelengkap. Yang pertama, Zulfa bersedih sepanjang hari. Jika dia tidak ada kayaknya Zulfa bersedih sepanjang hari, tidak ada objeknya. Sudah jelas kalimatnya? Sudah. Berarti tidak ada objek pun dia sudah jelas kalimatnya. Yang kedua, mereka bersenjatakan bambu runcing. Mereka sebagai subjek, bersenjatakan sebagai predikat, dan bambu runcing sebagai pelengkap. Tidak ada objeknya? Jelas kalimatnya? Jelas. Nah, itu yang disebut dengan kalimat aktif. Jadi kalimat aktif ada dua. Kalimat aktif transitif dan kalimat aktif intransitif. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak? Tidak. Baik, karena tidak ada, Ibu rasa sudah jelas. Untuk mengukur pemahaman Ananda, Ibu minta Ananda untuk mengikuti post test. Silakan Ananda duduk atau kembali kepada kursinya semula untuk melaksanakan post test. Silakan ditulis namanya ya, dikerjakan sendiri-sendiri. Oke, silakan dikerjakan. Sekali lagi Ibu ingatkan, jangan lupa menuliskan identitas ya. Nanti bagi yang sudah selesai bisa langsung mengumpulkan ke depan. Silakan dikumpulkan yang sudah selesai. Silakan dikumpulkan. Sudah semuanya? Baik, hasil post test Ananda besok akan diumumkan nilainya. Bagi yang sudah tuntas nanti Ananda akan mengikuti program pengayaan. Bagi yang belum tuntas berarti nanti ada remedial. Jadi yang tuntas nanti bisa mengikuti atau membantu teman yang belum tuntas ya. Nanti Ibu sampaikan nilainya pertemuan berikutnya. Sekarang Ananda sudah sampai di penghujung. Alhamdulillah sudah mengikuti pelajaran dengan baik. Ada yang ingin merefleksikan pembelajaran kita hari ini? Bagaimana pembelajaran kita tentang kalimat aktif? Silakan Devina, mungkin gimana belajarnya nak? Sudah paham tentang kalimat aktif? Paham. Gimana belajarnya selama hari ini? Menyenangkan. Baik, walaupun kita kondisinya habis vaksin ya, tetap harus semangat. Terima kasih telah mengikuti pembelajaran dengan baik. Tugas Anda di rumah, besok kita akan memproduksi atau membuat teks pidato persuasif dengan struktur dan juga ciri bahasa yang ada. Tolong dibaca di rumah materinya Anda ya. Sekarang ketua kelas sebelum diakhiri silakan berkemas-kemas dan kita berdoa dulu. Ya, Bro. Sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, marilah kita membaca hamdalah. Baca hamdalah, baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Sudah selesai tekan salam.